Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslabihi fid dharain amin. Falamma takunu al-waridatul ilahiyyah illa baghtatan li'alla yadda'iyaha al-ubadu biwujudil isti'dad. Kembali hari ini kita ngaji ke Melayu, termasuk sudah hikmah yang ke 60 berapa lah, 69 mungkin lah. Dan hari ini kita berada di bulan Ramadan, hari yang ketiga. Semoga lancar ibadahnya semua, puasanya, sunnahnya, tarawihnya, baca Qur'annya, dan semua amal ibadah yang diniatkan untuk menyempurnakan bulan yang penuh berkah ini semoga lancar, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Ramadan ini adalah bulan latihan atau bulan qurbah, bulan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi inilah kesempatan yang Allah berikan dari 12 bulan lainnya pada bulan ini. Sejak Sya'ban tahun kedua Hijriah, Allah perintahkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya berpuasa, sebagaimana Allah juga telah mewajibkan puasa itu kepada umat sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga dengan kita membaca kitab, ini juga bagian dari amaliyat sunnah yang mudah-mudahan juga menambah daripada pahala kebaikan kita di bulan Ramadan. Kita lagi membaca kitab Futuhul Arifin fi bayani amalis salikin wal wasilina ilallah ta'ala, karya Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alafi, yang merupakan syarah daripada kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Yang ini adalah hikmah yang ke-69 kalau kada salah lah. Jadi tadi sudah dibacakan, artinya sedikit sekali datangnya warid ketuhanan itu melainkan dengan tiba-tiba. Falamma takunul waridatul ilahiyah illa baghtatan, dengan tiba-tiba, li'alla supaya hamba yang mendapat itu jangan mendakwa, yadda'i ya hal bad, jangan mengaku-ngaku biwujudil isti'dad, bahwa al-waridah itu atau al-warid itu datang karena isti'dad, karena kesediaan, karena persiapannya. Kita baca dululah penjelasannya. Warid ialah ilmu pengetahuan rahasia, pengenalan yang didatangkan Tuhan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Jadi warid itu adalah hasil daripada wirid. Jadi pengalaman atau pengetahuan yang Allah limpahkan di dalam hati seseorang, yang merupakan sebab dari ia mengistiqomahkan wirid. Dan itu bersifat rahasia, jadi ilmu rahasia. Datangnya itu bukan dengan sebab berbanyak ibadah atau dengan dinanti-nantikan supaya hamba itu tiada mendawa, mengaku dirinya orang yang ahlinya. Jadi warid itu datangnya bisa saja tiba-tiba sesuai kehendak Allah. Ini apa maksudnya? Agar tidaklah seorang salik, orang yang mengamalkan wirid itu kemudian mengaku
atau merasa bahwa limpahan pengetahuan itu datangnya karena dirinya, karena dia banyak berwirid, dia banyak beramal dan seterusnya. Tapi warid itu, anugerah itu adalah limpahan karunia Allah, dan itu yaf'alu ma yasha, Allah mengerjakan apa sesuai kehendaknya. Tapi tentu saja ada sebabnya, ya sebabnya adalah karena hamba itu melakukan wirid. Tapi bukan wirid itulah yang kemudian menjadi pungkala atau sebab daripada datangnya warid, tapi karena kehendak Allah semata. Allah memberi warid karena hamba melakukan atau melaksanakan wirid, yaitu amal rutin yang diistiqomahkan, baik waktunya maupun bilangannya maupun pekerjaannya itu sendiri, entah itu sholat sunnah, entah itu bacaan-bacaan tertentu di pagi dan petang, dan lain-lain. Itu yang dinamakan dengan wirid. Dan kenapa Allah mendatangkan secara tiba-tiba? Sekali lagi agar tidaklah salik itu merasa atau mengaku bahwa itu datang karena sebab pekerjaannya atau karena sebab dia seorang yang ahli, bukan seperti, tapi agar tetaplah hamba itu merasa bahwa Allah lah yang berkehendak atasnya. Karena pemberian Allah atau karamat yang didatangkan, karomah yang didatangkannya kepada orang yang dikehendakinya tiada dengan diusahakan. Jadi pemberian Allah itu karamah yang kemuliaan yang Allah berikan berupa sesuatu yang khawarikul adah, yang berlainan dari kebiasaan sehari-hari. Itu bukan usaha manusia, tapi merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini agar orang-orang tetap ingat bahwasanya apapun bentuk kemuliaannya, apapun bentuk keajaiban, hendaklah orang-orang itu melihat bahwa ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia yang kemudian Allah muliakan dengan karomah-karomah, dengan pemberian-pemberian, dengan keajaiban-keajaiban, ini menjadi tamsil bagi kita agar kita mempunyai teladan bagaimana mestinya cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam kan sudah dijelaskan tentang wali Allah. Kata Muallim Haji Muhammad Sarni itu ada dua. Yang pertama itu abrar, orang-orang yang yang banyak beribadah, gitulah, mengerjakan ibadah zahir terutama seperti salat, memperbanyak salat sunnah, di samping salat wajibnya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Lalu karena itulah ia bersangat beralasan memasuki surga sebagaimana dijanjikan Allah bahwa orang-orang abrar itu adalah para penghuni surga. Nah, sebahagian yang lain wali Allah itu juga disebut dengan al-muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu bisa jadi mereka orang yang disebut dengan arifin, yang lebih banyak kemudian pekerjaannya atau cara mendapatkan pengetahuannya itu melalui suatu pengetahuan yang bersifat baik itu rasional maupun yang non rasional. Atau muqarrabin itu juga bisa juga adalah para muhibbin, orang yang melimpah kecintaannya, yang Allah mencintainya, yang dia lagi lebih banyak kepada amal-amal, pekerjaan-pekerjaan sosial, berbuat baik kepada orang lain, karena merupakan bagian daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu soal wirid, soal warid, dan orang-orang yang mendapatkannya. Kita melanjutkan kepada hikmah berikutnya. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa zakiran kullama alima fastadir bidzalika ala wujudi jahlihi. Siapa-siapa yang engkau lihat akan dia orang ia menjawab tiap-tiap barang yang ditanyakan dan menerangkan tiap-tiap barang yang disyuhudnya atau yang dilihatnya, dan menyebutkan tiap-tiap barang yang diketahuinya, maka buktikanlah atau maka saksikanlah, maka jelaslah dengan yang demikian itu atas ada kejahilannya. Jadi apa itu? Tanda kebodohannya. Orang yang menjawab semua pertanyaan, mengisahkan semua yang dilihatnya dalam pengalaman-pengalaman rohaninya sekalipun, atau pengalaman keseharian sekalipun, atau orang yang apa aja disambatnya yang diketahuinya tanpa ada satu pertimbangan, itu tanda kebodohan. Nah, ini penjelasan alik yang telah mendapat limpahan ilmu pengetahuan daripada Tuhannya, baik berupa limpahan itu apa, warid, imdad dan seterusnya itu, atau orang arif yang telah mendapat ilmu laduni, yaitu ilmu rahasia yang tertentu bagi para aulia. Ilmu laduni adalah ilmu para aulia yang didapatkannya langsung daripada sisi Allah tanpa melalui suatu ikhtiar belajar, upaya belajar. Jika orang bertanya kepadanya tentang pengetahuan yang telah didapatnya itu, janganlah, hendaknya ia lekas menerangkan kepada penanya tersebut. Jadi pengetahuan berupa hal-hal yang khawarikul ada atau hal-hal yang takjub itu jangan dikisah-kisahkan sembarangan walaupun ada yang bertanya. Janganlah, hendaknya ia lekas menerangkan, jangan terburu-buru untuk menjelaskan, tetapi hendaklah ia memperhatikan lebih dahulu apakah patut kiranya yang bertanya itu menerima pengetahuan yang seperti ini belum. Jadi dia lihat dulu, para wali itu biasanya melihat dulu kepada yang bertanya bagaimana halnya, keadaan si penanya ini dilihat. Cukup pantaskah dia, bisakah dia menyimpan rahasia, bisakah dia menerima kenyataan-kenyataan yang non-rasional. Jadi itu dipertimbangkan dulu sebelum menjawab. Karena ilmu yang didapat dengan secara rahasia itu, ilmu rahasia lah, tidak mudah dibukakan kepada sembarang orang. Ilmu semacam itu kan tidak datang dengan mudah kepada setiap orang. Ada orang beramal, berpayah-payah, mengamal wirid, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi di saat yang lain, ketika ia sampai pada titik jenuh, mungkin Allah memberikannya kelebihan. Jadi ini bukan perkara yang mudah. Jadi jangan pula kemudian sembarangan diungkapkan, gitulah maksudnya muallif, yang nantinya menjadi fitnah. Nah, ini yang paling bahaya, menjadi fitnah, menjadi cemoohan, atau menjadi sebab daripada orang meremehkan ilmu-ilmu yang semacam ini. Jadi kemudian kadarnya menurun. Ini kan ilmu rahasia, ilmu tinggi, ilmu yang tidak sembarang orang diberikan. Tapi karena terlalu banyak dikisah-kisahkan ke sana kemari, jadi rendah. Jadi dianggap rendah ilmu ini, diremehkan karena tidak dapat dibuktikan. Ilmu semacam itu kan ilmu yang langsung dirasakan oleh setiap orang. Jadi tidak perlu pembuktian, ini melihat, setiap orang melihat dengan kenyataannya masing-masing, dengan pengalamannya masing-masing. Ketika diumbar ke sana kemari, lalu kemudian
berharga lagi. Menjadi fitnah lebih-lebih kemudian menjadi sebab dia dipadahkan ke denda, atau menjadi sebab orang yang jujur sebenarnya itu lalu kemudian menjadi rusaklah namanya karena dianggap berdusta, misal seperti itu. Bagi orang yang belum sampai kepada maqam jadi ya orang-orang yang kada pernah mengalami itu, malam yaduk lam yadri jarlah, itu istilah yang populer di dalam tasawuf. Orang yang kada pernah merasakan, kada pernah tahu, tidak, karena ini buah dari pengalaman. Bagaimana menerangkan manisnya gula berbeda dengan manisnya misal buah-buahan semisal semangka atau buah-buahan yang lain, bahwa itu ada perbedaannya, susah dijelaskan kecuali dengan dirasakan langsung, dengan merasakannya, dengan yaduk, hanyar, yadri, ya'rif, hanyar. Orang Banjar merasa maka tahu. Nah, orang yang kada sampai kepada pengetahuan macam itu, yang belum pernah mengalami, dia akan kemudian menganggap ini dusta saja. Padahal apa yang dusta, apa yang tidak mungkin bagi Allah, jika dia menghendaki kekasih-kekasihnya mendapatkan sesuatu yang berharga seperti itu. Walaupun di sisi yang lain bisa jadi juga banyak para pendusta yang mengatasnamakan dirinya wali-wali dan seterusnya itulah. Jadi ilmu semacam ini memang ilmu yang tidak perlu dikisah-kisahkan atau diumbar-umbar sembarangan. Dilihat orang yang bertanya itu, kata mu'adzib, mampu kadanya menerima pengetahuan ini, atau mampu kadanya menyimpan rahasia. Malahan ilmu rahasia itu adalah amanah Tuhan yang disampaikannya bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ilmu-ilmu semacam ini adalah amanah yang Allah titipkan pada diri orang-orang yang dipilih. Maka siapa-siapa yang belum dapat menyimpan ilmu rahasia yang seperti itu, nyatalah bahwa dia masih dalam kejahilan dan ia berbuat khianat kepada Tuhan. Tidak mampu menyimpan rahasia itu tanda dari kebodohannya. Karena apa? Ia berbuat khianat kepada Tuhannya. Orang yang tidak bisa menyimpan rahasia yang diamanahkan kepadanya berarti dia berkhianat kepada si pemberi amanah. Dalam hal ini Allah telah menitipkan amanah ke dalam dirinya dan ia mengkhianati. Demikian, semoga ini bisa menjadi pegangan bagi orang-orang yang berjalan dalam kehidupan dunia ini dan mencari kebenaran di sisi Allah. Pengalaman-pengalamannya menjadi pelajaran bagi dirinya untuk kemudian tidak mudah menyampaikan semua hal yang diketahuinya, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan melihat siapa lawan bicaranya. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita dalam hal hidup ini berupa pengetahuan, itu adalah amanah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.